Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi falsafah akhlak yang pertama, yang akan membahas perbuatan alami dan perbuatan akhlaki. Perbuatan ada beberapa jenis. Satu, perbuatan alami atau perbuatan biasa, dan yang kedua perbuatan etis atau perbuatan akhlaki. Perbuatan akhlaki ini berbeda dengan perbuatan biasa atau perbuatan alami. Jadi saya ulangi lagi, perbuatan manusia ada perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan alami atau hewani, dan ada perbuatan manusia yang dikategorikan perbuatan akhlaki atau perbuatan yang mempunyai nilai etis. Contoh perbuatan alami atau hewani. Kamu lapar, maka kamu akan makan. Kalau kamu haus, kamu akan mencari air untuk menghilangkan rasa hausmu. Bila kamu penat, kamu secara alami akan istirahat. Jika kamu dihina orang, kamu akan berusaha sebisa mungkin membela diri. Jika hak-hakmu dirampas, pasti kamu akan mempertahankan. Dan seterusnya. Itulah perbuatan alami. Semua jenis perbuatan semacam ini dinamakan perbuatan alami. Selain manusia, binatang juga melakukan perbuatan semacam itu. Perbuatan alami semacam di atas tidak menjadikan pelakunya layak dipuji. Selain perbuatan alami, ada jenis perbuatan yang lebih mulia dari perbuatan alami, yaitu perbuatan manusiawi, perbuatan akhlaki. Jenis perbuatan ini lebih bernilai dari sekadar perbuatan alami atau perbuatan hewani. Contoh, jika kamu mendapatkan perlakuan baik dari orang lain dan dia tidak mengharapkan balasan apapun, baik dengan ucapan ataupun hadiah, lalu kamu berterima kasih padanya, baik dengan hanya ucapan maupun disertai pemberian hadiah kepada orang yang memperlakukan baik kepadamu, maka perbuatanmu semacam ini dinamakan perbuatan akhlaki. Jika kamu mendapat perlakuan baik dari orang lain dan dia tidak mengharapkan balasan apapun, baik dengan hanya ucapan maupun disertai pemberian hadiah kepada orang yang telah memperlakukan baik kepadamu, maka perbuatanmu semacam ini dinamakan perbuatan akhlaki. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa mengharap sesuatu selain hendak berbuat baik atas dasar kemanusiaan atau cinta sama manusia, maka perbuatan semacam ini dinamakan perbuatan akhlaki. Pertanyaannya, apa yang dikandung dari jenis perbuatan pertama sehingga perbuatan itu dinamakan perbuatan alami? Dan apa yang terdapat pada jenis perbuatan kedua sehingga perbuatan itu menempati tempat yang lebih tinggi, bahkan dikatakan sebagai perbuatan akhlaki? Bagaimana kita dapat menentukan etis atau tidaknya suatu perbuatan? Atau apa sebenarnya yang dimaksud perbuatan akhlaki atau etis itu? Mungkin kita menganggap bahwa pertanyaan itu sangat sederhana dan dapat dijawab dengan mudah. Namun, setelah kita menyelami permasalahan ini lebih dalam, maka akan kita dapati realitas yang sebaliknya, yakni permasalahan dan pertanyaan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Bahkan ia termasuk bahasan intelektual yang paling sulit dan rumit di dunia filsafat. Sebelum kami paparkan beberapa kriteria keetisan atau keakhlakian suatu perbuatan menurut berbagai mazhab filsafat etika, misalnya apa pendapat Plato, Aristoteles, Epicurus, atau Al-Ghazali, kemudian apa kata para filsuf dunia modern secara detail, ada baiknya terlebih dahulu kami jelaskan beberapa kasus sederhana
untuk kemudian kami jelaskan secara terinci. Ada beberapa kasus yang disepakati sebagai perbuatan akhlaki atau etis. Misalnya al-ithar, mementingkan orang lain daripada diri sendiri, bela sungkawa, dan merasa sedih atas orang-orang yang tertimpa musibah, dan lain sebagainya. Selain contoh di atas, beberapa contoh lain akan kami kemukakan. Semua itu kami lakukan demi memperjelas duduk persoalan yang sekarang kita bicarakan. Agar kita memahami pentingnya tema ini, perlu saya kemukakan satu permasalahan. Nilai perbuatan etis. Perbedaan antara perbuatan etis dan perbuatan alami adalah bahwa perbuatan etis itu layak untuk dipuji dan disanjung. Dengan ungkapan lain, manusia mengakui nilai agung suatu perbuatan etis. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa intuisi setiap manusia mengakui ketinggian dan keagungan suatu perbuatan etis. Nilai yang kami maksudkan bukan dalam arti material, seperti yang biasa diistilahkan dengan upah atau seperti gaji pegawai yang bekerja pada seorang sebagai imbalan pekerjaannya, baik berupa uang maupun barang. Namun nilai yang kami maksud di sini berada pada kedudukan yang lebih tinggi dalam diri manusia. Nilai-nilai tersebut tidak dapat disejajarkan dengan uang atau barang. Perbuatan seorang sukarelawan yang mempertaruhkan jiwanya demi orang lain tentu sangat bernilai dan berharga. Kalaupun toh ada harganya, maka harganya tidak dapat dikompensasikan dengan uang. Perbuatan seperti itu jelas berbeda jika dibandingkan dengan harga pekerjaan yang setiap jam dihargai Rp25.000 misalnya. Dan jika pekerjaannya penuh risiko seperti memadamkan sumur minyak, maka setiap jamnya dibayar lebih mahal lagi. Semua itu pada akhirnya tetap dinilai dengan nilai-nilai bendawi. Namun perbuatan etis dalam benak dan intuisi semua manusia mempunyai nilai yang amat tinggi. Bagaimanapun nilai ini tidak dapat dibandingkan dengan materi. Sebesar apapun materi itu tidaklah dapat menandingi nilai-nilai etis. Tentang kisah-kisah kebajikan yang dilakukan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, misalnya tidak bisa kita katakan berapa besar upah yang mesti diterima Imam Ali atas perbuatannya, atau berapa juta atau berapa miliar dolar harganya. Tidak bisa. Perbuatan tersebut tidaklah dapat disejajarkan dan dinilai dengan rupiah dan dolar. Meskipun mempunyai nilai, tapi nilai itu berbeda dengan nilai-nilai yang disebut di atas. Setelah kita ketahui bahwa ada jumlah perbuatan manusia yang mulai nilai dan harganya pun berbeda dengan nilai dan harga material, maka timbul pertanyaan, melalui pembenaran macam apa kita dapat yakin akan bernilainya perbuatan etis manusia itu? Dengan kata lain, pemikiran manakah yang mampu memberikan pembuktian, pembenaran, dan penafsiran terhadap nilai perbuatan etis manusia? Apakah semua mazhab pemikiran memberikan sumbangan-sumbangan seperti itu? Jelas, tidak semua aliran pemikiran memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita itu. Hal ini saya kemukakan agar sejak awal Anda bersiap untuk mencermati topik ini. Topik kita kali ini seputar mazhab manakah yang mampu dan tidak mampu membuktikan adanya nilai-nilai etis. Di antara sebagian mazhab yang tidak mampu, ada yang berterus terang dan tanpa rasa malu mengingkari adanya nilai-nilai tersebut. Mereka menegaskan bahwa akhlak atau nilai-nilai etis itu adalah omong kosong belaka. Orang melakukan perbuatan etis atau akhlaki hanya berdasarkan kepolosan dan kebodohannya. Menurut paham ini, manusia berakal tidak akan melakukan perbuatan akhlaki. Ia hanya akan berbuat demi kenikmatan dan kesenangan hedonistiknya. Logika orang waras hanya terdorong untuk memperoleh kenikmatan dan keuntungan. Jadi sahabat Kampung Ilmu, paham seperti ini masih dapat dimaklumi. Mereka mau mengatakan sejujurnya, secara ideologis berpandangan yang esensinya demikian. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, ada mazhab pemikiran lain yang pandangan dunianya, filsafatnya, dan dasar pemikirannya sama dengan di atas, tapi mereka tidak mengakuinya seperti itu. Alih-alih menyadari kekurangan mereka sebagaimana mazhab pertama, mereka justru mengatakan
kami mengakui adanya nilai-nilai akhlaki secara khusus dan nilai-nilai kemanusiaan secara umum. Namun, mengapa mazhab pertama sama sekali menolak dan yang kedua menerima nilai-nilai etis bagi perbuatan tertentu manusia? Alhasil, nanti kita akan bahas persoalan ini. Sebelumnya kita akan melihat beberapa contoh lain dari perbuatan akhlaki. Contoh perbuatan akhlaki misalnya memaafkan. Sikap memaafkan perlu dibahas. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, salah satu min makarimil akhlaq indallah anta'fuwa amman zalamaka wa tu'tiya man harramaka wa tasila man qata'aka. Ada 3 hal yang termasuk akhlak mulia. Memaafkan orang yang menzolimimu, memberikan kepada orang yang tidak mau memberimu, dan menyambung tali persaudaraan dengan orang-orang yang memutuskanmu. Contoh lain, seorang telah melakukan kesalahan atau kezaliman terhadap diri Anda. Tentunya sebagian perbuatan berkaitan dengan diri Anda dan sebagian lagi berkaitan dengan masyarakat. Perbuatan membunuh misalnya berpengaruh terhadap 2 aspek kriminal dan aspek sosial. Perlu diperhatikan, sifat memaafkan dapat bernilai jika perbuatan yang dimaafkan bersifat individual dan tidak menimbulkan akibat buruk pada masyarakat. Contoh, jika seorang menuduh Anda berdusta atau menggunjing Anda, atau perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan terhadap Anda secara pribadi, setelah itu mereka pergi meminta maaf kepada Anda, lalu Anda pun memaafkannya. Pemaafan ini adalah perbuatan baik. Pemaafan ini adalah perbuatan baik jika tidak berpengaruh buruk bagi masyarakat. Ia mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada perbuatan alami dan biasa. Selain itu, perbuatan memaafkan itu bersifat kesatria, membalas budi dan setia kawan. Ini juga termasuk daripada perbuatan akhlaki. Ada 2 reaksi orang terhadap orang lain yang berbuat baik terhadap dirinya. Misalnya ada orang yang memberi pekerjaan kepadamu di saat kamu terpuruk, luntang-luntung, dan sebagai pengangguran. Namun setelah kamu sukses, kamu lupa orang yang pernah berbuat baik padamu. Reaksinya, pertama reaksi apatis. Artinya, orang itu baru sadar akan kebaikan orang lain setelah meminjam peribahasa Persia, keledainya melewati jembatan. Kalau di sini itu kita disuruh mendorong mobil mogok, setelah mobilnya jalan kita ditinggal. Dia segera melupakan semua budi baik kawannya yang telah mengentaskannya dari kesulitan. Reaksi kedua, kebalikan dari yang pertama, yaitu ia tidak melupakan kebaikan orang lain pada dirinya sampai ajal menjemputnya. Ia akan setia kawan dan merasa berutang budi. Ia sama sekali tidak dapat melupakan kebaikan orang lain pada dirinya. Walaupun 20 tahun telah berlalu, jika suatu saat orang yang berbaik hati padanya itu memerlukan bantuannya, langsung saja ia akan mengikuti prinsip hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan bagi kebaikan tidak ada lain adalah kebaikan pula. Prinsip ini merupakan fitrah akhlaki yang termaktub dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Perbuatan ini disebut perbuatan etis atau perbuatan akhlaki. Contoh lain, menyayangi binatang. Binatang yang di satu sisi tampak menjijikkan tidak berarti tidak patut disayangi. Binatang yang di satu sisi tampak menjijikkan tidak berarti tidak patut disayangi. Contohnya anjing. Anjing yang pada air ludah dan seluruh badannya terdapat virus yang membahayakan, membuat kita ngeri sekalipun, tetap berhak untuk disayangi. Sementara orang acuh tak acuh ketika melihat binatang kelaparan atau kehausan, namun ada sebagian lainnya yang memperhatikan dan menolongnya. Dalam sebuah hadis diceritakan, ada seorang yang melewati padang pasir dan melihat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya pada sebidang tanah yang agak lembab. Di sekitar itu ada sumur. Maka orang tersebut mengikat sepatunya dengan tali dan memasukkannya ke dalam sumur itu untuk memperoleh air. Lalu dengan tangannya sendiri ia memberikan air kepada anjing itu hingga puas. Orang itu telah menyelamatkan anjing dari kematian. Seketika itu turunlah wahyu kepada Nabi di zaman itu bahwa Tuhan berterima kasih atas perbuatan orang tersebut. Maksudnya
Tuhan mengetahui nilai perbuatan tersebut dan Tuhan membalasnya dengan memasukkannya ke surga. Penyair Sa'di dalam bustannya memuitisasikan hadis ini. Di padang Sahara yang membentang luas, seorang melihat anjing ringkih kehausan. Topi dan salnya yang melekat di tubuhnya ia rangkaikan jadi timba dan talinya. Ia telungkupkan wajahnya ke oasis, sekedar untuk selamatkan anjing sekarat. Nabi zaman itu terima wangsit tentangnya, bahwa seluruh dosa nistanya terhapuskan. Di manakah letak nilai perbuatan sepele ini, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat demikian? Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, sekarang saya akan sampaikan ucapan Sirri Sikti. Abul Hasan As-Sirriyu Ibnul Mughallis As-Sakati, imamun wa syekhun wa ahadu ulama iddin al-masyhurina bil wara wa zuhdi fil qarni tsalis al-hijri wa huwa tilmidhu Ma'ruf al-Qarhi. Konon Sirri, salah seorang urafa, orang yang waskito, pernah berkata, sudah 30 tahun aku beristighfar kepada Allah sebagai pertobatan hanya karena ucapan alhamdulillah yang keluar dari mulutku. Orang-orang kaget lalu bertanya kepadanya, bagaimana itu bisa terjadi? Sikti berkata, saat itu aku memiliki toko di Baghdad. Suatu saat aku mendengar berita bahwa pasar Baghdad hangus dilalap si jago merah. Pasar Baghdad hangus dilalap api. Padahal tokoku berada di pasar tersebut. Maka aku segera pergi ke sana untuk melihat apakah tokoku juga ikut terbakar atau tidak. Di tengah jalan seorang berkata kepadaku, bergembiralah Syekh, tokomu tidak ikut terbakar, api tidak sampai menjalar ke tokomu. Aku pun secara spontan berucap, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu terpikir olehku, apakah hanya engkau saja yang berada di dunia ini? Apakah hanya engkau saja yang berada di dunia ini? Tokomu memang tidak terbakar, tapi toko-toko lainnya terbakar. Ucapan alhamdulillah berarti bahwa engkau bersyukur karena api tidak membakar tokomu. Jadi engkau rela toko orang lain terbakar asalkan tokomu tidak terbakar. Jadi engkau rela toko orang lain terbakar asal tokomu tidak terbakar. Aku berkata terus menerus seperti itu pada diriku. Aku berkata pada diriku lagi, tidak adakah barang sedikit rasa sedih atas musibah yang telah menimpa saudaramu kaum muslimin di hatimu, wahai Sirri? Di sini, ya Sirqat ini mensinyalir hadis malam yahtamma bi amril muslimin, barang siapa tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka tidaklah ia termasuk dari mereka. Saya sudah 30 tahun beristighfar atas ucapan alhamdulillah itu. Bagaimanakah dengan kisah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.